Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita pelajarannya adalah mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Nah, yang akan kita bahas pada bab ini adalah yang pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, yang ketiga, perkembangan kebudayaan, dan yang keempat adalah hikmah yang dapat dipetik dari pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Untuk pembahasan pertama yaitu pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, untuk yang pertama yaitu pada tahun 193 atau 232 Hijriah, kalau dalam Masehi 750 sampai 847 Masehi, ini disebut dengan periode pertama atau disebut dengan periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Kemudian tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi, ini periode kedua, disebut periode pengaruh Turki pertama. Dan periode ketiga ini pada tahun 334 sampai 447 Hijriah, ini disebut dengan masa pengaruh Persia kedua atau masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Tahun 447 sampai 590 Hijriah, ini periode keempat, yaitu masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dan disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Kemudian tahun 590 sampai 656 Hijriah, ini periode kelima, yaitu masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Jadi pada masa ini kekuasaannya tidak ada pengaruh dari dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh inovasi bangsa Mongol. Nah, selanjutnya adalah perkembangan ilmu pada masa Bani Abbasiyah. Di sini ada 10 cabang ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah bidang ilmu filsafat. Di sini ada banyak tokoh-tokoh yang berperan di bidang ilmu filsafat. Di antaranya ada Abu Nasyar Muhammad, kemudian Abu Yusuf bin Ishaq, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Majah, dan Ibnu Tufail. Yang kedua adalah bidang ilmu kedokteran. Di sini ada Jabir bin Hayyan, Hunainan bin Ishaq, Ibnu Sahal, Ar-Razi, dan Sabit Ibnu Qura. Ini adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam ilmu kedokteran di masanya. Kemudian ilmu matematika, di sini ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, Umar bin Faruhan, dan Banu Musa. Yang keempat adalah bidang ilmu falak. Ada Abu Masyar al-Falaki, Jabir Batani, Raihan Bairuni, Istikhrajul Autad. Yang kelima, bidang ilmu astronomi, ada Al-Farozi, Al-Batani, Al-Fargoni, dan Al-Fragenius. Bidang ilmu tafsir, ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda Mupatil bin Sulaiman bin Ishaq. Dan bidang ilmu hadis, di sini ada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Beliau adalah ilmuwan atau tokoh-tokoh yang muncul pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian selanjutnya adalah bidang ilmu kalam. Di sini ada Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Alaf, dan Abu Hasan al-Asy'ari. Yang kesembilan atau ini ada bidang ilmu tasawuf. Tokoh yang berperan di sini adalah Al-Qushairi, Syahabuddin, Imam Al-Ghazali, dan Al-Wajiz. Untuk yang terakhir dan yang ke-10 adalah para imam fuqaha. Jadi ahli fikih di sini ada Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. Demikian pelajaran atau pembahasan yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pemerintahan, masa pemerintahan
untuk perkembangan dan juga hikmahnya nanti insya Allah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya adalah ini, silahkan rangkum materi ini dengan singkat dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, kemudian foto, tulisan, dan kirim via WA seperti biasanya. Tetapi di sini maksimal pengumpulan tugas adalah jam 10. Jadi biasanya jam 12, ini kita terakhirnya adalah jam 10. Oke, demikian untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.